Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mutia, NPM 1804041158. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Di sini saya akan membuat video tentang pandangan Islam terhadap uang untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuryasari, MEI. Baik, langsung saja. Yang pertama itu tentang pengertian uang. Uang merupakan suatu bagian fungsi yang terintegrasi dalam suatu perekonomian dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem ekonomi modern. Dan dalam tulisannya yang berjudul Sistem Standar Tunggal Emas bagi Negara Mayoritas Muslim dalam Sistem Ekonomi Global menyatakan bahwasanya uang adalah timbangan atas nilai suatu barang yang identik dengan fungsi uang sebagai alat pengukur nilai yang seharusnya memiliki standar ukur yang benar. Menurut Pujiono tahun 2004. Sedangkan menurut Keynesian, uang diartikan sebagai alat tukar dalam suatu transaksi dan sebagai penyimpan nilai. Adapun fungsi penyimpanan nilai inilah yang memungkinkan uang digunakan sebagai alat memperoleh keuntungan melalui fungsi turunan lainnya seperti spekulasi, penimbun kekayaan, pemindah kekayaan atau modal, alat untuk meningkatkan status sosial, dan berjaga-jaga. Karena itu uang tidak bersifat netral. Adapun dalam ekonomi Islam, uang itu berasal dari kata al-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, serta tunai. Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai serta alat penimbun kekayaan. Dengan adanya uang akan menjadi salah satu alternatif manusia dalam melaksanakan transaksi dalam sistem ekonomi modern. Selain itu, uang dapat juga menciptakan efisiensi karena tanpa disadari, uang dapat menjadi pendorong perdagangan yang kemudian dapat meningkatkan produktivitas dan kemakmuran masyarakat. Adapun dalam konsep Islam memandang uang sebagai flow concept, yaitu Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat. Maka dari itu, dilarang melakukan penimbunan uang sebab penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar serta dapat mengakibatkan terjadinya stagnasi. Itu menurut Adi Warman Aswar Karim. Adapun yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang merupakan seseorang yang jahat atau disebut dengan penjahat karena menimbun uang sama saja menarik uang secara sementara dari peredaran. Dan dalam teori moneter modern, penimbunan uang artinya sama saja memperlambat perputaran uang dan akan memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Yang selanjutnya yaitu fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3 macam, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, dan sebagai alat penimbun kekayaan, serta sebagai alat pemindah kekayaan, dan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Namun, fungsi asli uang itu ada dua,
yaitu yang pertama sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Yang dimaksud sebagai alat tukar atau medium of exchange yaitu karena uang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pertukaran atau transaksi dengan tidak perlu menukarkan barang, tetapi cukup dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai dari berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan dan dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran dalam transaksi. Sedangkan dalam Islam, memandang uang itu sebagai alat tukar dan bukan suatu komoditi. Karena peranan uang yang dimaksudkan itu untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam kegiatan ekonomi atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al-fadl yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money, yang dikenal adalah economic value of time. Implikasi konsep value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta zulm, dan agama itu melarangnya, sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan di mana al-kumu bil kumi, yaitu mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko, dan al-kharj bil adam, yang memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis uang. Jenis uang yang pertama yaitu uang komoditas, yang artinya uang barang atau sebagai alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Uang komoditas memiliki sifat dan kelebihan yang sesuai dengan keragaman bentuk penggunanya. Contohnya saja binatang ternak, selain dimanfaatkan untuk konsumsi, juga sebagai alat tunggangan dan penjaga. Kemudian penggunaannya sebagai uang menambah fungsi yang lainnya yaitu sebagai media pertukaran dan standar ukuran untuk memberikan harga terhadap komoditi lain dan jasa-jasa. Adapun fungsi uang menurut komoditas di sini harus mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu terbagi. Artinya, uang tersebut harus dapat dibagi menjadi unit-unit homogen yang lebih kecil dan dapat digabungkan kembali menjadi unit-unit yang lebih besar tanpa kehilangan nilai. Karakteristik yang kedua yaitu dapat dipertukarkan menurut kesetaraan atau fungible, dan semua unit moneter bernilai ekuivalen. Yang ketiga yaitu terbobot, terukur, atau terhitung, yang dimana penurunan kualitas uang tidak boleh terdeteksi dengan mudah. Yang keempat, bernilai stabil seiring waktu. Artinya, uang tersebut dapat dipegang untuk periode-periode yang relatif lama tanpa kehilangan daya beli. Yang kelima, tahan lama. Artinya, uang tersebut harus bertahan untuk periode-periode yang lama tanpa menjadi rusak atau terhancurkan secara kimiawi dikarenakan cuaca, panas, tekanan, dan lain-lain, atau secara biologis dikarenakan aktivitas bakteri dan seterusnya. Yang keenam yaitu homogen, yang artinya uang tersebut jika dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil akan mengandung materi serupa dan tidak boleh diistimewakan. Serta yang ketujuh, bergerak, yang artinya uang tersebut harus dengan mudah dapat digerakkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. International Syariah Research
Academy for Islamic Finance ISRA 2015 ayat 101. Jenis uang yang selanjutnya yaitu uang kertas. Uang kertas yang digunakan saat ini pada awalnya berbentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas karena pada saat itu bank berjanji untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Adapun beberapa kelebihan ketika menggunakan uang kertas dalam perekonomian diantaranya yaitu mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam dan dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Di samping mempunyai kelebihan, uang kertas juga mempunyai kekurangan yaitu seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil, dan jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan akan dapat menimbulkan inflasi yang dimana nilai uang turun dan harga barang pun menjadi naik. Yang ketiga yaitu jenis uang emas dalam pandangan ekonomi Islam. Fungsi turunan uang mengakibatkan uang menjadi suatu objek komoditas dan sebagai alat menimbun kekayaan yang bisa diperjualbelikan serta dapat ditimbun. Sebagai salah satu efek dari fungsi turunan tersebut yaitu adanya penimbunan emas. Padahal penimbunan uang adalah salah satu bentuk keharaman bagi seorang muslim. Hal ini telah tertulis dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang artinya adanya ancaman berupa siksaan yang pedih atas orang yang menimbun emas dan perak dan merupakan karinah atau indikasi yang menunjukkan bahwa larangan itu bersifat tegas atau jazim. Dengan demikian, menimbun emas dan perak hukumnya yaitu haram. Keharaman itu bersifat pasti dan umum. An-Nabani menyatakan bahwasanya Islam telah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan apa saja yang dia sukai. Namun, pertukaran barang dengan suatu uang tertentu dalam Islam hanya ditunjukkan kepada sistem moneter saja. Dan Islam telah menetapkan bagi kaum muslimin kepada jenis tertentu yaitu emas dan perak dengan beberapa alasan, yaitu Islam mengharamkan menimbun emas dan perak karena sudah ada larangan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34. Selanjutnya, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku seperti batasan bagi potong tangan atas pencurian harta yang mencapai 1/4 dinar. Selanjutnya, Rasulullah telah menetapkan bahwasanya emas dan perak sebagai mata uang dan sebagai standar uang yang dimana standar barang dan jasa akan dikembalikan kepada standar tersebut. Allah juga telah mewajibkan zakat uang untuk emas dan perak. Dan kemudian Allah menentukan nisab zakat tersebut dengan nisab emas dan perak. Dan ketika Islam menetapkan hukum pertukaran uang atau sarf, Islam juga menetapkan uang dalam bentuk emas dan perak. Adapun pengertian sarf yaitu sebagai alat penukar atau alat pembeli uang dengan uang, baik dalam jenis yang sama seperti membeli emas dengan emas atau perak dengan perak, maupun antar jenis yang berbeda seperti membeli emas dengan perak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.